Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Presiden Jokowi tampak marah besar karena BEM UGM itu memberikan sertifikat Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan sepanjang sejarah. Dan beliau kemudian juga sudah menyampaikan press release, sepertinya beliau itu protes karena sertifikat tersebut dengan menyatakan bahwa sebaiknya menggunakan etika dan sopan santun ketimuran. Saya ini mantan pendukung beliau ya. Saya dulu tuh suka dengan Pak Jokowi karena pernyataan-pernyataan beliau yang penuh dengan kesederhanaan, seakan-akan beliau itu ikhlas, tidak ambisius, terutama dari sisi anak-anaknya ya. Beliau punya anak 3 orang, ada ya pernah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu beliau menyampaikan betapa senangnya karena anak-anaknya itu mandiri ya, dan sama sekali tidak ingin terlibat dalam kegiatan politik. Yang pertama dagang martabak, yang kedua dagang kopi, yang ketiga dagang pisang, seperti itu ya. Dan itu pernyataan-pernyataan itu yang barangkali bikin mempesona ya buat orang-orang yang mendukung beliau. Dan ternyata enggak sampai beliau berakhir kepemimpinannya, ternyata di balik kata-kata itu ternyata tersimpan ambisi yang sangat luar biasa, dan di akhir kekuasaannya nih beliau kemudian meledakkan ambisinya itu dengan memaksakan anak sulungnya yaitu si Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Dan ini adalah suatu kenyataan yang bikin semua buzzer-buzzernya presiden yang selama ini amat sangat fanatik, amat sangat loyal, bahkan salah satu buzzer mengatakan memberhalakan Jokowi sendiri, itu semua menjadi sangat-sangat kecewa. Termasuk saya. Untung saya udah lama nggak ngefans sama beliau lagi, udah lama banget, karena pernyataan-pernyataan beliau pada awal dari atau akhir dari periode pertamanya dan awal dari periode keduanya itu udah sangat-sangat mengecewakan saya. Yang kita semua heran itu bagaimana mungkin saat ini ya, ketika Presiden Jokowi sendiri secara jauh dari etika, jauh dari kesopan santunan ketimuran, memaksakan dengan segala cara untuk membuat anaknya bisa menjadi calon wakil presiden, bahkan dengan merekayasa Mahkamah Konstitusi. Bahkan mungkin kalau kita lihat dari sejarahnya ya, bagaimana mantan ketua MK itu waktu itu kemudian menikah dengan adiknya sendiri dan menjadi adik ipar. Dan memang kita tidak menuduh apakah itu ada rekayasa, tapi jelas secara gamblang kita melihat bahwa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memaksakan Gibran, anak sulungnya ini, menjadi calon wakil presiden itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan cara-cara yang jauh dari etika, jauh dari sopan santun adat ketimuran. Jadi sebenarnya kalau menurut peribahasa Jawa ya, Pak Jokowi sendiri kan orang Jawa ya, namanya itu ngunduh wahing pakarti. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri di dalam bagaimana dia melakukan segala tindakan, segala cara, segala rencana untuk memasakkan anaknya sendiri menjadi calon wakil presiden dengan mengingkari dari kata-kata yang selama ini baik Jokowi sendiri maupun anaknya sendiri itu sampaikan. Misalnya contoh, beberapa waktu yang lalu pada waktu ada suatu wawancara, ketika ditanya ke Gibran sendiri apakah dia tertarik untuk masuk ke politik, dia katakan waktu itu, ya jujur saya tertarik, tetapi mungkin masih 20 tahun lagi. Ternyata 20 tahunnya itu dimajukan dengan cara yang benar-benar di luar kepatutan ya, seperti yang sekarang ini terjadi. Bahkan saat ini dia baru saja 2 tahun menjadi wali kota. Karena kita melihat ya bahwa pada saat dia menjadi wali kota itu pun juga didukung oleh sebuah partai besar, partai lamanya, partai PDIP Perjuangan, dan dengan seenaknya saja dia kemudian meninggalkan partai yang sudah membesarkan dan sudah berhasil untuk membuat dia menjadi wali kota, untuk berpindah sekarang ini menjadi calon independen. Dan bukankah itu sebenarnya adalah jauh sekali dari etika dan adab dari ketimuran sebagaimana yang disampaikan oleh presiden sendiri saat ini. Dan berikutnya lagi juga ketika beberapa bulan yang lalu ya, nggak hitungan tahun, presiden juga ketika ditanya apakah bermaksud untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai calon wapres, beliau sendiri menjawab bahwa tidak, karena belum cukup umur ya kan. Tapi ternyata belum cukup
cukup umurnya Gibran itu kemudian direkayasakan sehingga MK mengubah dari perundang-undangan yang membatasi dari batas usia minimal dari seorang calon wakil presiden dan ditambahkan dengan klausul apabila seseorang berpengalaman untuk menduduki jabatan publik yaitu wali kota, bupati maupun gubernur. Artinya dengan perundang-undangan yang diubah untuk kepentingan Gibran tersebut, maka Gibran kemudian bisa maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini kan sebetulnya adalah akrobat politik yang betul-betul jauh dari etika. Sehingga rasanya kok tidak sah ya, kok tidak patut ya kalau presiden yang berkali-kali dan berkali-kali itu melakukan pelanggaran etika, ketika kemudian dikritik dengan cara seperti BEM UGM mengkritik, dia tidak terima dan dia katakan bahwa BEM UGM itu melakukan cara yang tidak sesuai dengan etika. Jadi orang yang tidak memiliki etika mengkritik orang yang tidak dia sukai ya, melakukan tindakan yang tidak disukai dengan menuduh orang tersebut melakukan tindakan yang tidak beretika, dilakukan oleh orang yang melanggar etika yang berkali-kali dia lakukan. Sebetulnya presiden sendiri sebagai kepala negara, sebagai seorang sosok yang diharapkan memberi suri tauladan, menjadi role model bagi rakyatnya yang 278 juta itu semestinya selayaknya dan sepatutnya berhati-hati dalam setiap langkah. Dia duluan yang seharusnya menjaga segala tindakannya, segala perbuatannya itu mengikuti etika, mengikuti norma, mengikuti adab, mengikuti sopan santun yang berlaku di negara kita. Tetapi ternyata malah beliau sendiri yang jauh dari menjadi suri tauladan, jauh dari kepatutan, bahkan memaksakan dengan ambisi yang luar biasa untuk memaksakan anaknya sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas melanggar etika untuk memenuhi ambisinya sendiri. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa kita memiliki presiden yang menanggalkan dan meninggalkan etika demi untuk memenuhi ambisinya sendiri. Jadi ya, kalau BEM UGM memberikan julukan atau memberikan sertifikat bahwa presiden menurut BEM UGM itu adalah alumnus UGM yang paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa Pak Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya melonjak. Ini kan serangan baru sesama calon-calon presiden. Bagaimana serangan negara lain atau presiden lain? Hubungan Gerindra di mana? Nggak ada ini kebukin. Ketika saya bicara soal Bojolali, buat saya nggak ada pembenaran dari ilmu saya. Makanya kalau ada yang bilang itu benar, maju ke sini, saya pengen tahu apa pasalnya, di mana, teorinya apa? Bahwa angkatan darat di seluruh dunia ini boleh mengejar-ngejar knalpot. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Tapi yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya nih, yang sang putra mahkota. Lebih baik resign deh. Karena cewek-cewek dia sebagai ayah sama cewek-cewek dia sebagai presiden udah belas ngaco. Kalau di debat kemarin saya yakin betul yang akan maju ke pentas itu Ganjar dan Anies. Kenapa industri pertahanan kita lemah? Kan karena R&D kita juga rendah. Dan untuk Pak Presiden, berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak. Tak ketawa serius orang ini. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Maka saya kira tidak salah kalau seandainya kita mengkampanyekan jangan pilih itu pasangan Prabowo Gibran itu, karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi yang sudah sangat fatal. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu, karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Masalah besar jika pemimpin kita seperti ini. Saya berdiri di sini sebagai dosen, sebagai guru, sebagai akademisi. Dan saya bangga menjadi posisi itu. Kenapa? Karena menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah kenapa kita sekarang membiarkan politisi, malah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu,
maka bangsa ini dalam masalah besar. Jadi saya sudah nggak mau masalahkan nama siapa, karena siapapun calon presiden itu sudah dipilih oleh langit, tiga-tiganya. Tetapi yang kita mesti cari tahu adalah orang yang memegang prinsip-prinsip fatsun politik dan kemudian tahu etika dan tahu malu. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi diancam hukuman itu. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung. Tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan sehingga mesti bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi. Tapi satu hal yang saya pastikan adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan sistem pemilu itu. Jadi kalau disebut pemilu itu gembira, enggak. Kita mesti mencurigai bahwa kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti? Bukan. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.